Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Maulana dengan NIM 226671110. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang plastik bottle making. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan apa itu plastik. Plastik adalah suatu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Lalu yang kedua, kami ingin memperkenalkan bahan baku plastik itu apa. Secara umum plastik dibentuk dari olahan unsur berupa karbon, hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, dan air. Walaupun begitu, ketika pertama kali dibuat, plastik sebenarnya berbahan baku bahan-bahan alami seperti getah tumbuhan, sekresi serangga, dan tanah hewan. Lalu sering berjalannya waktu, plastik boleh ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya seperti bahan kimia lainnya. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi plastik. Klasifikasi plastik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan bentuk, kemampuannya dibentuknya kembali. Yang kedua, berdasarkan kinerjanya. Yang ketiga, berdasarkan kemampuan daur ulangnya. Sekarang saya akan menjelaskan dari berdasarkan kemampuannya dibentuknya kembali. Berdasarkan kemampuannya dibentuknya kembali itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu thermosetting, yang kedua termoplastik. Thermosetting itu adalah plastik yang dapat dibentuk atau biasanya juga disebut thermosetting. Dan yang kedua, plastik yang tidak bisa dibentuk, yaitu termoplastik. Thermosetting apabila sudah dibuat dalam bentuk padatan, maka plastik tersebut tidak bisa dicairkan kembali pada saat dipanaskan. Dengan sifat tersebut, maka plastik jenis ini tidak bisa untuk didaur ulang kembali. Contohnya adalah resin melamin, urea formaldehida, dan resin epoksi. Terus yang selanjutnya ada termoplastik, merupakan plastik yang dapat mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu, sehingga memungkinkan apabila ingin dibentuk sesuai dengan keinginannya sendiri. Plastik jenis ini juga sekaligus menjadi jenis yang dapat didaur ulang kembali nantinya. Contohnya adalah polietilen, polikarbonat, dan polistiren. Selanjutnya berdasarkan kinerjanya. Berdasarkan kinerjanya itu dibagi menjadi 3 juga. Pertama adalah plastik teknik atau teknis, yang kedua adalah teknik khusus, yang kedua adalah plastik komoditas. Untuk plastik teknik atau teknik mempunyai kinerja tahan panas, bahkan sanggup bertahan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Jenis ini juga mempunyai sifat mekanik yang bagus, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai komponen otomotif dan elektronik. Contohnya adalah PBT, PVC, PA, dan PLM. Plastik teknik khusus adalah jenis plastik yang mempunyai ketahanan panas meski berada pada suhu di atas 150 derajat Celcius. Sifat mekanik plastik ini sangat bagus hingga dijadikan sebagai komponen untuk membuat pesawat. Contohnya antara lain PSF, PAI, PAR, dan PES. Yang ketiga itu adalah plastik komoditas, merupakan jenis plastik yang tidak tahan panas dan mempunyai sifat mekanik yang tidak begitu baik. Maka dari itu plastik jenis biasanya digunakan untuk membuat produk sehari-hari seperti pembungkus makanan dan barang elektronik. Contoh plastik komoditas yaitu PMMA, PE, PS, ABS, dan SAM. Nah, di sini berdasarkan kemampuan daur ulang. Kalau berdasarkan kemampuan daur ulang, jenis plastik ini biasanya ditandai dengan kode tertentu yang dibuat oleh American Society of Plastic Industry. Kode tersebut seperti yang ada di gambar, segitiga panah, dan di dalamnya ada nomor yang menjadi kode dan resin yang mempunyai informasi tertentu. Contoh plastiknya yaitu adalah PET, polyethylene terephthalate. Dengan kode PET ada plastik yang memakai ditujukan hanya sekali pakai. Contoh plastik jenis ini adalah botol kecap, botol obat, botol air mineral. Terus yang kedua ada HDPE, high density polyethylene, berkode HDPE adalah plastik yang aman untuk digunakan karena mempunyai kemampuan mencegah reaksi kimia. Jenis ini sangat cocok untuk
digunakan sebagai botol susu cair, botol kosmetik, botol obat, dan juga jerigen kemas. Selanjutnya ada PVC, adalah kode dari polyvinyl chloride, adalah plastik yang terbuat dari resin keras dan lihat serta mengandung pH sehingga kurang baik digunakan sebagai pembungkus makanan. Contoh penggunaan PVC yaitu pipa air, botol pembersih, taplak meja, dan mainan. Yang selanjutnya ada LDPE atau low density polyethylene, merupakan plastik yang dibuat dari minyak bumi serta memiliki resin kuat dan keras. Jenis ini dianggap sebagai paling bermutu baik dan aman. Contoh plastik LDPE antara lain botol, tas kresek, pembungkus daging beku, dan juga perangkat komputer. Selanjutnya ada PP atau polypropylene, dan kadang juga disebut polypropen, adalah plastik yang bersifat keras, lentur, dan tahan terhadap lemak. Jenis ini mudah dibentuk ketika ada pada suhu yang sangat panas. Contoh barang yang berbahan dasar PP yaitu sedotan, tutup botol, bungkus, margarin, tali, dan kotak semat. Selanjutnya ada PS atau polystyrene, juga mudah dibentuk ketika ada dalam suhu panas tinggi dan punya sifat sangat kaku. Apabila dalam suhu ruangan, plastik jenis PS biasanya dibuat menjadi nampan, gelas, plastik, styrofoam, kotak CD. Terus yang terakhir ada O atau other, merupakan jenis plastik lain dari jenis-jenis yang telah disebutkan. Jenis ini biasanya dibentuk dengan mencampurkan dua atau lebih jenis plastik lainnya. Contohnya seperti suku cadang mobil, galon air, botol susu bayi, peralatan rumah tangga, sikat gigi, dan Lego. Dan selanjutnya kita langsung akan membahas tentang proses pembuatan botol plastik. Proses pembuatan botol plastik itu bisa dengan 3 cara. Pertama itu adalah reheat and blow molding. Reheat and blow molding merupakan salah satu cara yang menggunakan injection molding. Biji plastik dimasukkan ke dalam badan mesin injection, di mana plastik dipanaskan hingga meleleh. Plastik yang telah meleleh kemudian dialirkan menuju mold untuk dicetak menjadi bentuk tabung panjang, biasanya disebut parison. Parison kemudian melalui proses pemanasan ulang dengan menggunakan mesin blow molding. Pada tahap ini, batang baja tipis yang disebut mandrel dimasukkan ke dalam leher parison untuk mengalirkan parison dengan udara bertekanan tinggi hingga bagian luar parison menempel dengan bagian dalam mold. Jadi parison itu yang belum menjadi botol itu ditiup, ibaratnya ditiup dengan tekanan tinggi sehingga membentuk botol sesuai mold yang telah dibentuk. Proses ini menghasilkan apa yang disebut botol berorientasi biaksial yang memiliki penghalang CO2 yang ideal untuk menampung minuman berkarbonisasi. Setelah itu, mold harus cepat didinginkan agar komponen plastik memiliki bentuk yang optimal. Terus yang kedua ada cara extrusion blow molding. Menggabungkan proses pembuatan parison dan proses blow molding pada satu tahap. Dalam proses extrusion blow molding, parison dibentuk secara vertikal dan ketebalan dindingnya bervariasi dengan mengubah ukuran lubang di dalam parison diekstrusi. Bagian mold yang telah berisi parison kemudian dipindahkan ke stasiun blow molding, di mana botol dibentuk seperti pada langkah kedua dari proses RBM yang telah dijelaskan sebelumnya. RBM itu reheat and blow molding. Yang ketiga itu ada reciprocating blow molding. Proses manufaktur lainnya adalah dengan menggunakan mesin reciprocating blow molding. Mesin ini menggerakkan skru secara linear di dalam injektor barel untuk mengumpulkan shoot. Kemudian skru akan mendorong shoot di atas mandrel untuk membuat parison untuk selanjutnya dibentuk menjadi botol plastik. Di sini juga ada contoh gambarnya, gambar proses secara molding atau blow molding. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan botol plastik. Untuk kelebihannya, yang pertama itu ada ringan. Jenis botol yang satu ini mudah untuk dibawa kemana-mana dengan bobot yang ringan. Tidak hanya itu, namun botol plastik juga tidak mudah rusak saat digunakan sehingga bisa lebih awet dan tahan lama. Yang kedua, tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang berukuran kecil, sedang, atau bahkan ukuran yang besar sekalipun. Anda bisa menentukan penggunaan botol tersebut
tersebut sesuai dengan ukuran minuman yang akan Anda jual di pasaran. Yang ketiga, harganya terjangkau. Bahan dari plastik juga menawarkan harga yang hemat di kantong. Dengan demikian, Anda juga bisa memesan botol plastik dalam jumlah yang banyak namun tetap hemat. Kalau untuk kekurangan itu hanya ada dua, meningkatkan pencemaran lingkungan dan mudah terbakar. Kalau meningkatkan pencemaran di lingkungan, seperti yang kalian ketahui, bahan dari plastik sulit terurai di alam. Jika penggunaannya tidak segera ditinggalkan, Anda juga akan semakin meningkatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan manusia. Yang kedua itu mudah terbakar. Ini kenapa proses penyimpanannya sebaik dilakukan secara berhati-hati, jauh dari pemicu kebakaran yang bisa membuat kemasan satu ini rusak dan tidak bisa digunakan. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.